pagi semua, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat ya? Nah, hari Minggu ini kita mau ibadah online. Pastinya adik-adik sudah menunggu ibadah kali ini ya. Tapi sebelumnya kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah walaupun ibadah kita dengan cara online Bapa. Bapa berkatilah ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Sekarang kita mau menyanyikan pujian pertama kita, yaitu mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, tadi sesudah bangun tidur sudah berdoa belum? Mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Nah, sekarang kita mau bernyanyi selamat pagi Tuhan. Adik-adik, walaupun kita sekolah minggu dari rumah, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian lagi yang judulnya Kau Temanku dan Ku Temanmu. Dan penuh semangat adik-adik. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama,
adik-adik, di situasi saat ini kita jangan lupa mengucap syukur ya kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga mau mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Yuk kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, judulnya Jangan Lelah.
Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Ayo kita bersatu dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah mengumpulkan persembahan ini Bapa yang terbaik bagi kita Bapa. Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Oh iya, kita harus dalam keadaan sikap yang sopan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang telah didengar nanti bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih Tuhan telah menyertai kami, telah membimbing kami di dalam kehidupan kami. Baru saja kami juga sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang akan kami dengar. Dan kami juga berdoa bagi yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Semuanya ini kami naikkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik tentu tidak asing ya dengan lagu ini. Ya, lagu ini adalah lagu yang senantiasa kita dengarkan ya setiap kita merayakan hari kemerdekaan. Minggu kemarin ya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Betul ya adik-adik ya, yang ke-76 ya. Kita memperingati bagaimana para pahlawan kita berjuang dan dapat mencapai kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Adik-adik, perjuangan para pahlawan kita itu luar biasa. Mereka mengorbankan banyak hal, ya. Ada yang meninggalkan rumah, mereka berjuang, meninggalkan keluarganya, mereka berjuang. Mungkin juga mereka meninggalkan orang tuanya untuk berjuang, atau juga mungkin mereka meninggalkan anak-anak mereka untuk berjuang. Pengorbanan mereka tidak sia-sia ya adik-adik. Pada tanggal 17 kemarin, negara kita berhasil mencapai kemerdekaan. Perjuangan mereka adik-adik itu luar biasa. Karena mereka setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Pak Sohan juga yakin ya bahwa adik-adik juga sayang dan cinta kepada negara Indonesia. Nah,
Mereka bukan hanya cinta adik-adik, tetapi mereka juga setia kepada bangsa dan negara. Sehingga mereka mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk bangsa dan negara. Bahkan mereka rela mati adik-adik untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga kalau kita lihat ya, di Jakarta, ada juga ya di Depok gitu ya, itu Taman Makam Pahlawan ya, untuk menghormati para pahlawan yang setia ya, mempertahankan dan memperjuangkan negara kita tercinta. Adik-adik, sekarang kita tidak berjuang berperang ya, kita tidak mengangkat senjata, tetapi saat ini kita berjuang dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan karya yang kita miliki ya, kita mengisi kemerdekaan supaya negara kita maju ya, negara kita bisa makmur, bisa sejahtera. Oleh karena itu, apabila sekarang adik-adik masih menjadi pelajar, tentunya tanggung jawab adik-adik adalah untuk belajar dengan baik ya, menjadi orang-orang yang pintar, menjadi generasi penerus ya, sehingga adik-adik bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Adik-adik, sebagai umat Kristiani, kita juga berjuang. Tetapi tidak berjuang melawan penjajah. Seperti pahlawan kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Tetapi sebagai umat Kristiani adik-adik, kita juga berjuang. Perjuangan kita adik-adik melawan godaan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, tentunya di sekitar kita nih adik-adik ya, yaitu iblis nih, ya, itu senang sekali menggoda kita agar kita tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Berbagai upaya dilakukan oleh iblis untuk menggoda kita agar kita kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi adik-adik, perjuangan kita adalah bagaimana kita tetap setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Adik-adik ingat ya, ketika pahlawan-pahlawan kita itu berperang, ketika pahlawan-pahlawan kita itu berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta, mereka diperlengkapi dengan senjata. Ya, mereka diperlengkapi dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam rangka mereka berjuang. Karena dengan perlengkapan tadi, dengan senjata tadi, mereka dapat berjuang sehingga mereka dapat mengalahkan kalau dijajah berarti mengalahkan penjajah, kalau berperang bisa mengalahkan musuh-musuh mereka, ya. Nah, demikian juga kita adik-adik, ya. Dalam rangka kita mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang setia, yang baik, Tuhan juga memperlengkapi kita adik-adik. Nah, apa sih yang Tuhan berikan kepada kita agar kita siap ya untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus ya. Kita buka Alkitab dari Efesus 6 ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ya. Adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya, yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ya. Adik-adik, tapi kita tidak membaca seluruhnya ya. Sudah ada? Ya. Mas Wan bacakan ayat 10 dan ayat 11 ya. Judulnya adalah perlengkapan rohani. Ya, ayat 10 adik-adik. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, adik-adik, di sini kita diminta untuk selalu kuat ya bersama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan perlengkapan rohani. Ya. Nah, sekarang apa sih perlengkapan rohani itu? Ya, adik-adik, di dalam perlengkapan rohani di dalam Alkitab ini, ya, nanti adik-adik bisa baca ya secara keseluruhan, itu ada 6. Ya, Tuhan memberikan perlengkapan kepada kita itu 6 ya, supaya kita bisa bertahan untuk menjadi manusia-manusia yang selamat sampai dengan akhir hayat kehidupan kita. Ya, yang pertama itu adalah Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa menggunakan kebenaran. Ya, kebenaran adik-adik ya. Jadi, di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap kita melakukan sesuatu, kita diminta untuk selalu mengacu, selalu mengedepankan kebenaran. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik ya. Yang kedua, kita juga diberi perlengkapan keadilan. Maksudnya apa, adik-adik? Nah, maksudnya adalah di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu mengedepankan keadilan. Iya, yang keempat adik-adik, keselamatan. Ya, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Ya, dengan keselamatan ini kita yakin bahwa kita sudah selamat. Sehingga apa yang kita lakukan itu merupakan ungkapan syukur dan ungkapan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kelima, adik-adik, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadikan apa? Menjadikan pedoman. Setiap kali iblis menggoda kita, setiap iblis mengajak kita untuk berbuat hal yang tidak baik, kita selalu mengaca kepada firman Tuhan. Dengan demikian, kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi adik-adik, yang terakhir, yaitu kita diberi perlengkapan untuk mengabarkan keselamatan. Ya, jadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak hanya untuk kita, adik-adik, ya, tetapi kepada semua orang. Ya. Sekarang kita coba lihat satu persatu tadi, ya, adik-adik, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Yaitu yang pertama adalah kebenaran, ya. Nah, itu bisa kita analogikan sebagai sebuah ikat pinggang, gitu ya, yang menyatukan seluruh kehidupan kita yang selalu patuh kepada Tuhan berdasarkan kebenaran ajaran firman Tuhan, gitu ya. Terus yang kedua tadi apa? Yaitu keadilan, ya. Keadilan itu yang akan kita kenakan setiap saat, ya, di dalam setiap kita bertindak, dalam setiap kita bertingkah laku, ya, mirip seperti baju kita, gitu ya, sebagai baju. Jadi kita kenakan senantiasa. Kemudian yang berikutnya itu adalah iman, ya. Iman itu sebagai perlindungan kita, ya. Bisa diilustrasikan sebagai perisai kita, ya. Setiap ada godaan, dengan iman yang kuat kita akan tetap bisa setia. Ya, yang keempat apa, Adik? Iya, yang keempat itu adalah keselamatan, ya. Jadi keselamatan itu menjadi modal yang penting untuk kita. Ketika kita berjuang, tentunya kita juga menghendaki kita selamat, ya. Oleh karena itu, kita membutuhkan perlindungan, gitu ya. Kita membutuhkan keselamatan. Tapi keselamatan itu sudah diberikan oleh Yesus kepada kita, ya. Nah, kalau di dalam ilustrasi bisa dikatakan keselamatan itu bisa mungkin diasumsikan sebagai kalau sekarang rompi mungkin ya, rompi anti peluru gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa mengilustrasikan sebagai topi ya, kalau tentara berperang itu ya,
tentara itu menggunakan topi supaya mereka terhindar dari peluru musuh, gitu ya. Yang kelima adik-adik yaitu apa? Iya, firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu kita jadikan sebagai senjata kita, ya. Setiap kali ada godaan iblis, kita selalu mengedepankan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan sebagai pedoman kita di dalam kita bertindak. Sehingga ajakan-ajakan iblis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat kita tolak. Ya, adik-adik, yang keenam adalah kerelaan. Ya, kerelaan kita dalam menyebarkan Injil. Ya, jadi kita terus berjalan di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengabarkan keselamatan kepada banyak orang. Sehingga orang akan banyak yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka juga akan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Adik-adik, itulah 6 perlengkapan rohani yang harus kita kenakan, ya, dalam rangka kita menjadi anak-anak Allah yang setia. Adik-adik, marilah kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan perlengkapan rohani kepada kami. Tuhan, ajarlah kami dapat menggunakan perlengkapan rohani ini, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, setelah mendengarkan firman, kita mau menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Dengan semangat ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk, tak. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk, tak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluk, tak. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk, tak. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk, tak. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ciluk, tak. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu ini, kita bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Penuh semangat ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih
Adik-adik, luar biasa ya, walaupun sekolah minggu di rumah aja, kita harus tetap semangat ya. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap baca firman Tuhan ya. Sekarang kita sudahi sekolah minggu ini ya. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas urapanmu Bapak, kami dapat menyelesaikan ibadah ini Bapak dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing Bapak, dan kiranya firman-Mu Bapak yang telah didengar bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak, supaya tidak menyimpang daripada jalan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.